terobosan dan langkah ku tak tetap. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Baik, Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan untuk hambanya Pak Pendeta Charles Yamora untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak. Amin. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi yang sudah membawakan kita dalam puji-pujian kita di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sepanjang jalan Yesus pimpin hidup kami di dalam tangan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih di dalam sukacita yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang baru bagi kami di pagi hari ini. Dan terima kasih untuk semangat yang selalu terjaga dengan baik. Terima kasih Bapa, kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Baik, sekali lagi selamat pagi, shalom, salam kudus buat kita semuanya. Mari, ya amin, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, pagi hari ini kita sangat bersyukur Tuhan memberikan kepada kita semangat dan juga kesehatan yang baik ya. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali membuka Alkitab kita. Kita pergunakan waktu yang singkat ini untuk kita bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan dan rencana Tuhan dan didikan Tuhan untuk kita semuanya. Dari Galatia pasal 1, kita akan terus melihat bagaimana Tuhan mengingatkan kita semuanya. Ya, Tuhan mengingatkan kita semua akan kebenaran yang menjadi terang bagi kehidupan kita, dan kita akan terus berjalan di dalamnya. Sebagai kesaksian hidup kita akan terus menyampaikan apa yang berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dari Galatia pasal 1, kita masih ada di posisi membahas ayatnya yang ke-10 ya. Ya, karena ini Bapak Ibu Saudara, Galatia pasal 1 ayat 10 ini merupakan bagian yang sangat krusial, ya, sangat mendesak dan sangat penting sekali, ya, menjadi satu alarm ya, warning bagi khususnya bagi hamba Tuhan, bagi pemberita firman Tuhan ya. Dan ini sangat menentukan bagaimana perjalanan hidup kita dalam mengiring Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi dunia yang labil gitu ya, yang suka terombang-ambing, tapi kita mempunyai patokan
yang membimbing hidup kita supaya kita tetap stabil di dalam menjalani kehidupan kita yang setia kepada Tuhan. Itu yang sangat luar biasa, ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita kembali melihat langsung dari Alkitab kita, Galatia pasal 1, ya, bagaimana firman Tuhan terus mengingatkan kita karena kita sebagai manusia, ya, seperti yang Daud katakan bahwa manusia itu gampang lupa, ya, kepada Tuhan. Tapi tidak demikian apabila kita selalu memberikan hati kita, waktu kita, dan pikiran kita untuk merindukan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya baca sekali lagi di Galatia pasal 1, ya, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayat 10 yang menjadi perhatian kita bersama, ya. Khususnya ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari, ya, adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini semacam sebuah, ya, pernyataan pertaruhan, ya. Ya, Paulus menegaskan kepada siapa dia berpihak di saat orang bahkan bukan orang yang tidak mengenal Kristus, tapi bahkan kepada jemaat pun dia berhadapan dengan suatu kenyataan bahwa tidak selalu sejalan, ya, di dalam persekutuan itu, ya, di dalam gereja. Kita lihat di sini antara Paulus, Rasul Paulus dengan jemaat Galatia yang awalnya mereka sama-sama memahami kebenaran Injil Kristus, di mana Paulus telah mengajar mereka, ya, tentang kasih karunia Tuhan. Tapi rupanya Bapak Ibu Saudara, kenyataannya tidak selalu sejalan dalam kelangsungan kehidupan tentang bagaimana komitmen untuk setia kepada kebenaran. Dan ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara, karena Paulus di sini menegaskan sikapnya, ya, bahwa dia bukan berpihak untuk semata-mata menjadi orang yang mengikut saja apa keinginan manusia, tetapi dia benar-benar menyadari bahwa dia hanya akan setia saja menjadi hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena ini menyangkut kepentingan, bukan? Ya, menyangkut kepentingan. Apakah seorang pemberita firman akan mengubah isi berita kebenaran karena dia mau menyenangkan hati manusia, dia takut kehilangan pengaruh, ya, atau kehilangan sesuatu yang didapat dari orang-orang yang dilayani, ataukah dia percaya bahwa Tuhanlah sepenuhnya yang memelihara hidupnya
dan dia harus memilih tetap setia kepada kebenaran. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, suatu pilihan yang sangat krusial, yang sangat mendesak, sangat penting untuk benar-benar diungkapkan, dinyatakan oleh seorang hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini ya, bahwa Paulus itu mempunyai keyakinan tentang rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupannya. Amin. Ya, dia tahu bahwa rencana Tuhanlah yang terbaik dan kita harus mengikuti itu. Ini Bapak Ibu Saudara, sudah pernah kita lihat juga disampaikan atau diperlihatkan oleh hamba Tuhan yang setia juga di dalam Alkitab, yaitu Joshua. Joshua adalah abdi Musa, pengganti Musa yang memimpin bangsa Israel. Yang kita tahu Alkitab menggambarkan bahwa bangsa Israel itu disebut sebagai bangsa yang keras tengkuk, ya, yang keras kepala. Dan Musa memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Kemudian Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, tapi Joshua lah yang melanjutkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena Joshua adalah seorang hamba Tuhan yang setia, dia sudah belajar memberikan dirinya ya menjadi pelayan ya Tuhan, dan dia membantu Musa sebagai pemimpin yang pertama, dan kemudian dia melanjutkannya. Jadi dia sudah belajar juga bagaimana Musa menghadapi umat Tuhan bangsa Israel yang penuh dengan sungut-sungutan selama di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Joshua sudah berhasil memimpin bangsa Israel sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian, ya. Kemudian Joshua sempat menyampaikan sebuah tantangan kepada umat Israel, bagaimana mereka selanjutnya hidup di hadapan Tuhan, ya, apakah mereka tetap setia ataukah mereka sesudah berhasil, ya, sesudah diberkati oleh Tuhan, apakah mereka akan menjadi lupa diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu Joshua mengatakan sekarang ya dia kumpulkan semua umat Israel dan dia memberikan pesan dan memberikan sebuah tantangan kepada mereka. Kemudian Joshua mengatakan, sekarang kalian sudah sampai di tanah perjanjian. Kalian sudah berhasil karena pertolongan Tuhan melewati masa-masa sulit, dan kalian sudah sampai kepada tujuan yang sudah dijanjikan Tuhan, ya. Dan sekarang kata Joshua, ya, pilihlah bagimu, ya, apakah kamu akan kembali seperti perilaku daripada nenek moyangmu yang mati ditewaskan di padang gurun karena mereka condong kepada penyembahan berhala, ya, di mana mereka tidak menghargai kebaikan Tuhan dan malah mereka menghina Tuhan dan mereka ditewaskan semua. Dan kamu pun sekarang sudah tiba oleh belas kasihan Tuhan di tanah perjanjian ini. Sekarang pilihlah bagimu, apakah kamu akan kembali bersikap seperti perilaku dari nenek moyangmu di padang gurun, ataukah kamu akan tetap setia kepada Tuhan yang telah melepaskan kamu, yang telah membebaskan kamu dari perbudakan dan membawa kamu tiba di tanah perjanjian ini. Karena apa? Karena Joshua mengetahui bahwa permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan sebagai umat Tuhan itu tidak akan pernah habis, tidak akan berhenti selama kita masih ada di dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus mempersiapkan, mempersenjatai pikiran kita dan hati kita bahwa kita di sini hidup
sebagai duta-duta Kristus, bahkan kita diperhadapkan di dalam situasi disebut peperangan rohani, ya, bukan melawan daging tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kita lihat Joshua yang sangat luar biasa, pemimpin yang sangat setia kepada Tuhan. Dia menunjukkan jati dirinya dan dia berkata kepada bangsa Israel, tetapi aku dan seisi rumahku, keluargaku, rumah tanggaku, kami akan beribadah kepada Tuhan, kepada Allah yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat luar biasa, sikap-sikap dari seorang hamba Tuhan yang tidak takut kehilangan pengaruh dari manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena Joshua tahu bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan kepadanya segala yang terbaik, dan di dalam hal itu Bapak Ibu Saudara terkadang harus dengan tegas menyampaikan keyakinan seorang hamba Tuhan bahwa dia bukanlah hamba manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi boleh kita bayangkan Bapak Ibu Saudaraku antara Rasul Paulus di sini dengan jemaat Galatia, di mana Pauluslah yang memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada mereka. Pauluslah yang telah memperkenalkan Yesus Kristus yang mati disalibkan dan yang bangkit untuk menebus dan mengampuni segala dosa mereka. Dan Pauluslah yang membimbing mereka untuk mengenal Kristus. Dan Pauluslah yang bekerja keras, yang berjuang, ya Bapak Ibu Saudaraku, dengan segala tantangan, hinaan, penolakan, ancaman, dan segala pengorbanan yang telah dipertaruhkan oleh Rasul Paulus demi keselamatan daripada orang-orang jemaat-jemaat di Galatia ini. Karena jemaat Galatia ini cukup banyak, ya, bukan hanya satu jemaat lokal tetapi lebih dari satu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan tentunya ya dengan jumlah yang banyak itu, ya, terkadang ya pasti berpikir bagaimana nanti kalau ya orang-orang ini tidak mau lagi mengikuti saya. Berarti saya nanti akan kehilangan sesuatu dari mereka. Gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus tidak demikian, ya. Dia tetap menyatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan, dan di saat terjadi penyimpangan, nah ini yang sangat penting. Di saat terjadi penyimpangan, karena itu akan selalu ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, hanya firman Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang akan tetap konsisten menyatakan kebenaran. Ya, kalau manusia itu bisa berubah-ubah, hari ini A, besok bisa B. Ya, hari ini mengatakan A, besok bisa berubah jadi B. Ya, itu manusia siapapun dia, tidak ada yang kebal dari pengaruh buruk daripada pikiran kedagingan manusia yang cenderung mementingkan diri sendiri. Ya, siapapun itu Bapak Ibu Saudaraku. Hanya Tuhan Yesus yang terus konsisten, ya, selalu menyatakan kebenaran. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, bukanlah seorang hamba Tuhan yang berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan dengan memantau para pendengarnya, ya, di balik layar, dan kemudian ingin mencari tahu apakah para pendengarnya itu senang dengan khotbah-khotbahnya, ya, atau pendengarnya itu Bapak Ibu Saudaraku memberikan pujian kepadanya, ya. Dia bukan tipikal itu Bapak Ibu Saudara, ya. Dia bukan tipikal seorang hamba Tuhan yang selalu mencari tahu bagaimana
respon-respon daripada para pendengar, ya, apakah mereka memuji-muji dia atau bagaimana, supaya dia mau mengubah nantinya bagaimana khotbah-khotbah atau pemberitaan yang menyenangkan manusia. Ya, dia tidak tanya kepada timnya, bagaimana ya teman-teman, kira-kira khotbah saya, apakah banyak yang senang? Ya, mungkin timnya mengatakan, ya mungkin Bapak perlu untuk membuat lebih banyak lagi jemaat tertawa-tertawa, begitu ya, supaya cepat viral. Bapak Ibu Saudara ya, kalau cepat viral, nanti akan banyak orang yang senang dengan khotbah-khotbah Bapak. Kemudian dengan begitu, ya mungkin banyak juga transparan ya, untuk bisa ya membuat supaya lebih makmur lagi pengkhotbahnya. Paulus bukan tipe seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi dia adalah seorang hamba Tuhan yang hanya memberitakan kebenaran dan tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Itu yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah dunia sekarang ini Bapak Ibu Saudara, yang mudah terombang-ambing dengan situasi di mana semua orang ingin mencari kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya, maka disitulah kita harus hadir sebagai pembawa berita yang murni, tanpa takut kepada manusia, tanpa takut kehilangan pengaruh, ya Bapak Ibu Saudara, tapi kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu akan tetap berlaku atas kehidupan kita. Amin. Itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang sangat luar biasa bahwa Paulus katakan bahwa saya bukanlah hamba manusia, tetapi saya adalah hamba Kristus. Hamba Kristus harus selalu bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Hamba Tuhan harus selalu menunjukkan bahwa dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan memalsukannya. Ya, bukan udang di balik batu, bukan ada udang di balik batu, tetapi dia harus benar-benar menjaga kemurnian daripada pemberitaannya, bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dilihat dan bisa benar-benar diuji Bapak Ibu Saudaraku. Ya, diuji dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, fokus daripada hamba Tuhan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah menyampaikan rencana Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, menyampaikan rencana Tuhan belum tentu cocok di hati manusia. Ya, ketika Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah bangsa Israel, ya, dia lahir ke dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ya, di situ kita lihat bahwa begitu luar biasa, bukan hanya orang yang tidak mengenal Tuhan yang menolak Yesus Kristus, tetapi justru bahkan umatnya sendiri. Itu adalah janji Allah kepada mereka, dan itu adalah pengharapan mereka bahwa Mesias, Yesus Kristus akan hadir, menghadirkan janji Tuhan untuk memberkati hidup mereka. Tapi belum tentu, dan bahkan mereka menyatakan terang-terangan mereka menolak Yesus Kristus. Ya, mereka selalu mencari-cari kesalahannya, dan mereka selalu mencari-cari bagaimana supaya firman Tuhan dihalang-halangi, dan bahkan mereka pada puncaknya menyalibkan Yesus Kristus, anak domba Allah. Dan orang Israel, Bapak Ibu Saudara, diberikan kesempatan yang sangat luar biasa, tapi mereka menyia-nyiakannya. Ya, karena orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menginginkan seperti yang mereka pikirkan, ya, supaya Yesus Kristus membebaskan mereka dari perbudakan dari bangsa Romawi, ya, tetapi mereka sendiri tidak menerima apa yang menjadi rencana Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus supaya mereka bertobat. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi rencana Tuhan adalah rencana Tuhan. Amin. Ya, dan tidak bisa diubah
oleh karena penolakan manusia. Yesus Kristus tetap menjalankan tugasnya dan sampai dia memberikan dirinya naik ke atas kayu salib dan dia menyatakan di atas kayu salib sudah selesai. Amin. Karena itu adalah tujuan Kristus datang ke dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, yaitu Kristus menebus kita, mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita, membebaskan kita dari kuasa dosa dan dari kuasa maut, dan memberikan kepada kita hidup yang kekal, kepastian keselamatan, masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah berita kasih karunia yang harus terus dikumandangkan. Apapun yang menjadi tantangannya, apapun yang menjadi penolakan atau bagaimanapun sikap manusia, kita tidak boleh mengubah kebenaran itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengatakan tadi, sekalipun malaikat dari sorga yang datang menyampaikan berita yang berbeda, ya, yang mengubah isi daripada konten daripada kebenaran Injil Kristus, Paulus katakan terkutuklah mereka. Mereka akan berhadapan dengan hukuman yang dari Tuhan. Paulus bukan ingin menyakiti hati orang-orang ketika dia menegaskan kebenaran adalah yang nomor satu, dan dia bersikap memilih menjadi hamba Tuhan yang setia ketimbang daripada mempertimbangkan hanya menjadi pengikut manusia atau hanya ingin menyenangkan hati manusia. Dan itu adalah merupakan suatu pilihan yang sangat luar biasa dari seorang yang ingin sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa dia orang yang tahu bagaimana mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saya ajak kita untuk melihat satu bagian yang sangat luar biasa, pernyataan daripada Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 4, ya. Galatia pasal 4. Ya, kita lihat bahwa setelah Paulus menegur keras jemaat Galatia ini karena mereka menjadi jemaat yang permisif, ya, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang permisif, yang serba membolehkan apa saja boleh, begitu ya. Yang penting diambil dari Alkitab, begitu ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku, ya, kalau kita lihat mengapa banyak orang beragama Kristen, ya, khususnya orang Batak, ya, banyak menjadi penganut aliran Saksi Yehova karena, ya, mereka tidak berakar di dalam kebenaran. Kalau datang membawa Alkitab di tangannya, mereka bilang yang penting kan firman Tuhan yang disampaikan. Ya, firman Tuhan yang sampaikan tapi sudah dimanipulasi, kan begitu ya. Jadi diterima saja itu di rumahnya, begitu ya. Nah, boleh kami masuk, katanya, ya, oleh saksi-saksi Yehova yang licik dan orang beragama Kristen yang tidak berakar di dalam kebenaran itu. Ya, silakan, boleh kami berdoa, ya silakan, siapa yang menolak untuk didoakan. Tapi ya, Bapak Ibu Saudara, kalau tahu itu adalah nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, buat apa dia mendoakan? Tuhan tidak mendengar doa dia, ya kan? Bapak Ibu Saudara, tapi kalau orang Kristen itu dangkal di dalam pengertian akan kebenaran, nah, maka dia akan menjadi selalu korban dari pengajar-pengajar palsu. Sama seperti jemaat Galatia ini serba membolehkan, boleh, ya, yang penting diambil dari Alkitab, gitu ya kan. Bapak Ibu Saudara, ya, polos-polos, tetapi itu bukanlah orang yang bisa diandalkan untuk mempertahankan kesaksian yang benar. Kita harus bertumbuh di dalam kebenaran, amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-16. Sedemikian Paulus menyampaikan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dia katakan, saya baca dari ayat 13-nya saja dulu, ya, dari ayat 13 Galatia pasal 4. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu
oleh karena aku sakit pada tubuhku. Ya, jadi Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, dalam pemberitaan Injil di mana-mana, ya, dia dalam keadaan sakit secara fisik. Ya, bahkan dianggap itu sakit yang sangat menjijikkan, ya, karena dia banyak mengalami penganiayaan. Jadi bentuk daripada wajah daripada Paulus itu sudah tidak sempurna lagi, ya, karena dia banyak mengalami penganiayaan. Tapi itu pun Bapak Ibu Saudara tidak akan menghentikan dia, ya, tidak menghentikan Rasul Paulus untuk terus memberitakan keselamatan kepada semua orang. Dan inilah yang dia katakan, ya, bahwa ketika dia pertama kali memberitakan Injil kasih karunia kepada orang-orang Galatia ini, dia mengalami kondisi sakit di dalam tubuhnya, ya. Jadi dia tidak menawarkan kepada jemaat Galatia ini bahwa dia adalah penyembuh sakit penyakit, ya. Dia juga tentunya berdoa supaya sakit penyakit jemaat itu bisa sembuh. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukan itu berita yang utama yang disampaikan Rasul Paulus. Kesembuhan rohani yang terutama dibawa oleh Rasul Paulus, yaitu kesembuhan keselamatan, pengampunan segala dosa, penebusan yang sempurna oleh darah Kristus, salib Kristus, bagi setiap orang yang percaya pasti beroleh hidup yang kekal. Dan itu yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon daripada jemaat Galatia ini kepada Paulus? Ya, di dalam kondisi fisik yang lemah, tapi tidak secara rohani lemah. Dia kuat secara rohani karena dia membawa berita kebangkitan Yesus Kristus, kemenangan, ya, oleh Kristus atas maut. Ayat 14 dikatakan, sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu berarti, ya, di sini kekaguman daripada orang-orang Galatia ini, ya, kepada Paulus bukan dalam hal-hal jasmaniah, bukan dalam hal-hal secara lahiriah, bukan penampilan yang sangat luar biasa, ya, supaya terlihat makmur. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Paulus tidak menampilkan dirinya seperti itu, dan dia dikagumi oleh orang-orang yang percaya kepadanya adalah karena dia menggambarkan tentang kebenaran dalam Yesus secara jelas, terang benderang, dan di dalam kemurnian pemberitaan itu benar-benar tidak terbantahkan bahwa kuasa Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati itu adalah kuasa yang menyelamatkan setiap orang dari penderitaan batin, dari kekacauan, dari stres, dari kehidupan yang tidak menentu, dan dari kegelapan, dan membawa setiap orang kepada terang Kristus, terang kebenaran, rencana Allah yang memberkati setiap orang yang percaya melalui kasih Kristus yang sempurna yang sudah ditebus di atas kayu salib. Jadi gambaran pemberitaan yang terang benderang itulah, ya, tentang kebenaran, itulah yang membuat orang-orang ini terkagum-kagum dengan Rasul Paulus. Bukan dengan penampilan dia secara lahiriah, bukan dengan fasilitas-fasilitas yang ditampilkan oleh Rasul Paulus supaya mendapat pujian, aplaus dari manusia. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi dia benar-benar memberitakan tentang Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk mengalahkan kuasa maut dan mengampuni, menebus, menguduskan hidup setiap orang yang percaya dan diberkati karena Roh Kudus akan memimpin hidup setiap orang yang percaya dan hidup di dalam seluruh rencana Allah yang terbaik. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, sampai tidak memperhatikan dan tidak mempermasalahkan
sama sekali bagaimana penampilan Paulus secara lahiriah, secara jasmani. Tapi mereka menyambut berita sukacita kabar baik itu sama seperti melihat wajah Yesus Kristus sendiri. Walaupun mereka tidak pernah melihat Yesus secara jasmani, tapi mereka bisa melihat wajah Yesus dari pemberitaan Injil yang disampaikan Rasul Paulus. Amin. Sangat luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Dan itu menggerakkan hati, pikiran, dan roh mereka untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 15. Sekarang Paulus bertanya, betapa bahagianya kamu pada waktu itu, sukacitanya kamu, ya, riang gembira, ya, betapa kamu sangat luar biasa, ya, bahagia, bersukacita, dan bahkan kamu seperti mendapatkan, ya, emas melebihi daripada apapun, dan kamu menerima kebenaran itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang kamu miliki, harta dunia yang kamu miliki, dan kamu bersukacita di dalam kebenaran itu karena roh Tuhan menggerakkan hatimu untuk bersyukur kepadanya atas penebusan yang dilakukan oleh Kristus atas hidupmu. Itu sukacita mereka ketika mereka pertama kali mendengarkan tentang Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit menebus hidup mereka dari kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara, lalu dikatakan di situ, dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Betapa mereka sangat menghargai Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan. Pada saat di awal-awal mereka mendengarkan berita sukacita kabar baik tentang keselamatan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kasih mereka tercurah, ya, dari kasih Kristus yang mereka terima. Mereka perlihatkan itu hidup di dalam, ya, damai sejahtera Tuhan, dan mereka sangat menghargai Paulus sebagai hamba Tuhan. Sekarang Paulus katakan, itu di mana itu semangatmu yang dulu berapi-api, ya, sekarang sudah jadi berasap-asap gitu, ya. Bapak Ibu Saudara, ya, jadi Paulus bertanya pada mereka, apa yang membuat kamu menjadi tidak setia lagi pada kebenaran, ya? Kenapa kamu sekarang menolak berita kebenaran dan berpaling kepada hal dongeng-dongeng, ya, cerita-cerita isapan jempol, ya, karangan-karangan manusia? Kenapa kamu sekarang tidak terus hidup secara konsisten di dalam kebenaran? Apa yang membuatnya? Ya, apa yang membuat kamu terpesona dan kamu tidak lagi mengikuti kebenaran? Paulus katakan di dalam ayatnya yang ke-15 tadi, bahkan dikatakan, sekiranya mungkin kamu mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka dengan tulus menolong Rasul Paulus di dalam pelayanan. Kemanapun Rasul Paulus memberitakan Injil, mereka selalu ikut serta mendukung, ya, Paulus. Apa yang mereka bisa berikan, mereka berikan untuk mendukung pemberitaan Injil Kristus. Tapi sekarang mereka malah menyalahkan Paulus, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Paulus tanya, kenapa bisa demikian? Ya, kenapa kamu sekarang menjadi tertarik dengan tertarik dengan hal-hal yang palsu gitu, ya? Karena di dunia ini Bapak Ibu Saudara semuanya dipalsukan, ya. Apa yang tidak dipalsukan di dunia ini? Tapi hanya mereka yang berjalan di dalam konsistensi mengikuti kebenaran yang bisa melihat itu. Kalau tidak terus bertumbuh di dalam kebenaran kasih karunia Tuhan, sudah pastilah sama seperti jemaat Galatia ini, di tengah perjalanan, ya, kepura-puraan mereka akan tampil, akan bisa kelihatan apakah mereka asli atau palsu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu di ayat 16 dikatakan, ini pernyataan yang sangat luar biasa. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Nah, ini saudaraku, ya. Jadi memang beresiko, ya, ada risiko yang harus dihadapi oleh setiap pemberita kebenaran, pemberita firman
ketika kita menyatakan kebenaran itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak semua orang selalu setuju, ya. Tapi setuju atau tidak setuju, dihargai atau tidak dihargai, dihormati atau tidak dihormati, Paulus sudah dengan tegas menyatakan kami adalah hamba Kristus, bukan hamba manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, harus tetap konsisten menyampaikan kebenaran. Karena dengan kebenaran itulah setiap orang diberkati oleh Tuhan dimanapun dan dalam keadaan apapun dan pada saat kapanpun, Bapak Ibu Saudara, kebenaran Tuhanlah yang akan menerangi hati setiap orang dan hati kita semuanya. Amin. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang sangat luar biasa. Ya, jadi apa yang kita lihat adalah bahwa pengharapan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita itu tidak terbatas, dan itu adalah merupakan motivasi yang terbesar bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Apapun yang menjadi kenyataan yang kita hadapi, keadaan dunia yang berubah-ubah, bahkan orang-orang yang berubah setia kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tetap memilih untuk tetap setia kepada kebenaran. Karena kita semua adalah hamba-hamba kebenaran. Orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus dengan sangat mahal. Maka kita juga menghargai Kristus Tuhan kita dengan memuji-muji Dia, menyembah Dia, melayani Dia, memberitakan kebenaran. Apapun yang terjadi kita tahu semuanya dalam pengendalian dan pengetahuan dan juga dalam kasih Kristus yang sempurna kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itulah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang sangat luar biasa. Alarm, ya, warning dari kebenaran firman Tuhan itu akan selalu membawa perbaikan atau akan selalu memberikan kepada kita hasil yang membawa sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita. Amin. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir Bapak Ibu Saudara, karena ada kasih Kristus yang menaungi hidup kita untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sambut kebenaran firman Tuhan ini. Kita renungkan itu di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita bersiap di dalam suasana hati dan damai sejahtera Tuhan untuk melakukan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Benar ya Bapa di surga, kami tahu ya Tuhan, hanya Engkau saja yang patut dipuji dan disembah untuk selama-lamanya. Dan hanya daripadamu kami mendapat pertolongan yang terbaik dalam kehidupan kami saat ini maupun untuk yang akan datang. Terutama ya Tuhan, Engkau telah menolong kami dan Engkau telah menjadi juru selamat kami. Engkau yang telah menyelamatkan kami sekali untuk selama-lamanya. Engkau yang telah menjanjikan kepada kami hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Dan kami menikmati damai sejahtera di dalamnya. Dan dengan motivasi yang terbesar itu, kami melakukan segala pekerjaan kami seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kami tahu dari Tuhanlah kami menerima upah yang besar. Dan Engkau adalah Tuhan dan kami adalah hamba-hamba yang mempersembahkan diri kami untuk melakukan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang sangat luar biasa. Pagi hari ini di dalam kesegaran yang daripada Tuhan, kami menyambut hari baik yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami percaya setiap apa yang kami kerjakan berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya, baik yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini maupun di live streaming. Tuhan memberkati semuanya. Salam sehat. Sekali lagi selamat menjalani tahun baru 2024 dengan segala pengharapan yang nyata dalam Yesus. Hidup kita sangat diberkati. Sampai jumpa lagi besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam kudus buat kita semuanya. Kembali kepada Bapak Pendeta Pardosi untuk melanjutkan acara kita. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih.